Ya, yang betul itu sih kita persiapkan lebih baik dan terus Ya. dipercepat, bukan Nah, dihentikan. Karena Pak Bambang harus tahu bahwa ya, kenapa kita mempercepat program, banyak ya, penerima manfaat yang ya, berhak itu iri. ya. Kenapa mereka belum mendapatkan akses gitu. Jadi kan Nah, target awal kami kan seperti yang saya jelaskan 2025 ini dengan 71 triliun itu hanya ya, mentargetkan membentuk 5.000 SPPG dan melayani 17,5 juta penerima manfaat. Tapi kemudian ya, karena banyaknya yang menginginkan segera mendapatkan manfaat dari program ini, makanya Pak Presiden memerintahkan untuk percepatan. Nah, percepatan itulah yang kami lakukan sekarang. Jadi kami sambil membenahi ya segala sesuatunya agar aman, tapi percepatannya tidak kami hentikan. Bahkan kami akan menambah speed ya supaya lebih cepat lagi gitu dengan ya. tingkat Baik, keamanan mungkin karena untuk Akan segera terbit, buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Hari ini luar biasa, kami mendapat tamu atau tokoh yang akan kami wawancarai adalah orang yang sedang berada di pusaran wacana nasional, yaitu Bapak Dr. Insinyur Dadan Indayana. Beliau adalah Kepala Badan Gizi Nasional. Apa kabar, Pak? baik, alhamdulillah, Bang. Baik. Pak Dadan ini lahir di Garut 10 Juli 1967, menyelesaikan S1 di Institut Pertanian Bogor tahun 1990, kemudian S2 di Maaf, Pak. Tidak, Universitas. saya tidak punya gelar S2, Pak. Oh, baik, Ya, jadi baik. yang di BON itu kualifikasi program doktor. Jadi Oke, saya harus sampaikan bahwa waktu saya berangkat ke iya, Jerman itu saya masih S1. Waktu itu gelarnya iya, masih insinyur. Nah, kemudian iya, ijazah saya dikirim ke pusat penyetaraan ijazah di Bonn dan dianggap iya, setara dengan lulusan diplom agrar engineer Jerman. Jadi waktu iya, itu saya langsung diwajibkan untuk mengikuti ujian persamaan 3 mata kuliah di Bonn dan iya. alhamdulillah lulus. Jadi bukan bukan S2 itu, tapi itu kualifikasi Baik. program doktor atau disebut dalam bahasa Jerman Anerkennung, Anerkennung. Baik, baik. Ya. Nah, kemudian meraih program doktor di Universitas Wow. Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover. Kemudian berkarir sebagai dosen IPB sejak 1992, pernah menjadi direktur ad interim Direktorat Kerjasama IPB, ketua STPK Banau di Halmahera Barat. Nah, nanti bisa Betul. dijelaskan, dan saat ini menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Nah, Ya. mungkin supaya agak lebih jelas, Pak, walaupun singkat, bisa diceritakan perjalanan karir sampai akhirnya menduduki posisi yang bukan hanya strategis, tapi saat ini sangat menentukan programnya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya bisa mengenal Pak Presiden Prabowo tuh hanya karena
diminta oleh Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Rahmat Pambudi kan untuk Hmm. mendampingi beliau tahun 2020 untuk membangun atau melakukan menjadi tim pakar pada program food estate di Kementerian Pertahanan. Saat itu saya masih sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau di Halmahera Barat. Tetapi Hmm. karena situasi COVID kan, jadi saya tidak berada di lokasi Halmahera Barat, tapi ada di Bogor karena tidak boleh terbang. Jadi hampir setiap minggu saya terus ke Kementerian Pertahanan menjadi tim pakar di sana. Dan sampai akhirnya tahun 2023 Pak Presiden Prabowo Subianto saat itu sebagai calon presiden membentuk tim Ya. pakar. Nah, tim pakar untuk penyusunan substansi kampanye yang dituangkan dalam bentuk visi misi. Nah, saya adalah satu dari 6 tim pakar yang menyusun visi misi itu ya. Yang lainnya kan ada Pak Profesor Rahmat Pambudi, ada Pak Burhanuddin Abdullah, Pak Rauf Purnama, Pak Frans Sidabuke, dan Dirgayusa. Jadi saya satu dari 6 orang itu yang menyusun visi misi eh, Prabowo Subianto, Gibran, Rakabuming Raka. Jadi Ya. sejak itu kemudian saya intens hampir seminggu 3 kali, 4 kali berdiskusi dengan Pak Presiden dan kemudian termasuk yang mendapatkan peluang untuk melakukan pilot project di program makan situ yang membuat makan bergizi gratis itu dalam bentuk ekosistem. Sama persis seperti yang dilakukan sekarang. Jadi dari situ kemudian mungkin Pak Presiden setelah melihat perbandingan yang melakukan uji coba beberapa orang dan kelihatannya yang dikembangkan oleh saya lebih sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya beliau sehingga ketika beliau sudah terpilih langsung meminta agar saya mempersiapkan diri untuk menjadi atau memimpin badan baru yaitu Badan Gizi Hmm. Nasional. Itu jauh hari sebelum beliau dilantik. Jadi saat di Februari pun saya sudah diminta untuk memimpin Pokja Badan Gizi Nasional. Dan rupanya tidak ada perubahan Ya. sampai akhirnya saya dilantik oleh Pak Presiden Joko Widodo. Karena waktu itu Ya. berkembang diskusi kalau Badan Gizi Nasional ini terbentuk pada saat Pak Presiden dilantik, ini tidak Ya. akan memungkinkan untuk melaksanakan program di awal tahun. Jadi harus mendahului. Karena pembentukan badan baru di Republik ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyesuaian. Kemudian saya waktu itu dilantik 19 Agustus 2024 oleh Pak Presiden Joko Widodo. Tapi atas permintaan Presiden terpilih yang saat itu belum dilantik, eh, Pak Prabowo Subianto. Demikian. Ya, baik, luar biasa. Bapak merencanakan sejak awal, kemudian mempersiapkan lembaganya juga lebih awal sebelum Pak Prabowo sendiri dilantik, Ya, kemudian sekarang melaksanakan. ya. Waktu awal itu Bapak membayangkan nggak kalau programnya akan menjadi sebesar ini? Kita sudah bisa membayangkan, Pak, karena kan Ya. targetnya saja sudah kita hitung dari awal akan mencakup Eh, 82,9 juta. Kemudian SPPG yang kita bentuk itu sudah dihitung dari awal range-nya antara 25.000 sampai 30.000. Jadi hmm, konsep dari awal karena ketika Pak Presiden Prabowo Subianto menentukan bahwa sistemnya seperti yang pilot project yang saya buat, itu bahkan eh, kemudian kita juga meminta agar SDM SDM khusus, makanya ada pendidikan khusus kan. Jadi berapa GG, makanya ada pendidikan yang mendahului juga pelantikan Pak Presiden. Kan pendidikan sarjana hmm, penggerak pembangunan Indonesia itu sudah mulai dilakukan di Juni 2024, jauh sebelum ya. Pak Presiden dilantik kan. Kemudian terbentuklah pada saat Pak Presiden dilantik itu sudah dididik kurang lebih sekitar 1.994.
Jadi kemudian ditambahkan lagi karena kebutuhannya besar, maka semuanya itu sudah memang seperti ini. Nah, agak sedikit beda adalah dalam tahap implementasi, di mana Ya. dulu gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi itu terbayangkannya dibangun oleh uang APBN. Sehingga Hmm. kita waktu itu sudah membuat usulan untuk tahun 2002 Lizi masuk dalam APBN. Nah, kemudian Hmm. ketika masuk dalam perencanaan, saya kontroversi, ya, badan baru kok tiba-tiba membangun bangunan 5.000, gimana pelaksanaannya. Ya, kemudian akhirnya dengan diskusi-diskusi, saya kemudian turunkan targetnya tidak 5.000 tapi menjadi 1.542 karena untuk membangun 3 gedung satuan pelayanan per kabupaten. Nah, terus yang sisanya dari mana? Ini kan masih ada sisa nih. Tadi target 5.000 Ya. kok dibangunnya 1.542. Kemudian saya Ya. terpikir untuk membuka kemitraan dengan berbagai pihak. Dan ternyata Hmm. langkah itulah sebetulnya yang menyelamatkan program ini. Jadi hari ini Hmm. sudah ada 10.561 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan Pak Bambang harus tahu itu 100% semuanya bentuknya kemitraan. Dan Pak Presiden sendiri Hmm. waktu sidak di bulan Januari itu ketika beliau meninjau program ke Jakarta Timur, kemudian setelah itu ke kantor, kemudian saya tanya, bagaimana Pak? Nanti tadi lihat, beliau kaget. Itu rupanya gedung milik Mitra ya, betul Pak. Gitu. Itu semua yang jalan di Januari itu adalah milik Mitra. Terus beliau Hmm. agak kaget, kamu kepikiran dari mana bermitra gitu. Jadi itu adalah salah satu perbedaan antara konsep dari awal, di mana kita tadinya membangun seluruh gedungnya sendiri menjadi bentuk kemitraan. Dan rupanya kemitraan ini yang menyelamatkan program ini. Ya, baik Pak. Itu menarik saya kira ya kemitraan. Tetapi apakah itu tidak mengurangi anggaran yang untuk apa persatuan MBG itu Pak? Artinya anggaran mitra untuk gedung itu. Enggak, yang anggaran untuk gedung tetap ada. Sampai sekarang anggaran untuk gedung tetap ada dalam APBN kita. Dan kita Ya, akan laksanakan untuk membangun 3 per kabupaten. Tapi perlu diketahui bahwa membangun dengan APBN tidak semudah yang dibayangkan. Jadi sampai ya, sekarang kita targetkan akhir Agustus selesai, ternyata sampai sekarang satu pun belum bisa dibangun. Nah, ya, kemudian yang tadinya anggaran untuk membangun gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi yang 5.000 kemudian dikurangi hanya tinggal sepertiganya, itu dananya kita realokasi untuk intervensi pemenuhan gizinya, untuk bantuan MBG-nya, bantuan pemerintah MBG-nya, sehingga hmm, targetnya yang tadinya hanya mungkin 12.000 meningkat menjadi 17 juta, 17 juta ya, penerima manfaat, ya. Begitu. Jadi sebetulnya kalau anggaran sudah dialokasikan itu tinggal kita eh, perum- eh, ya. apa bedakan peruntukannya saja. Bukan. Maksud saya dengan apa kantor atau gedung yang disediakan mitra itu ada anggaran Hmm. semacam sewa seperti itu atau mitra nanti mengurangi alokasi MBG-nya, Pak? Enggak, justru sekarang itu malah jauh lebih efisien ya. Karena Ya, tadinya kita kan mau ada anggaran untuk beli tanah. Nah, anggaran beli tanah ya, itu ternyata tidak tergunakan. Nah, akhirnya kita bisa gunakan ya, untuk bantuan pemerintah makan bergizinya. Nah, kemudian untuk mitra ini kita ambilkan dari pagu-pagu yang ada. Jadi sebetulnya kan hmm, tadinya makan bergizi ini kan 15 juta, 15.000 per porsi. Ibu, ya, Kemudian Pak Presiden menurunkan menjadi 10.000. Nah, 10.000 itu kan masih ada dalam komponen 15.000 itu. Jadi akhirnya kita buat hmm, kebijakan di mana yang 10.000 itu adalah untuk bahan baku. Sifatnya at cost. hmm, hmm, Kemudian untuk melaksanakan program ini kan butuh relawan dan sebagainya. Kemudian ya, kita ambilkan 3.000 lah dari situ untuk ya, membayar biaya operasional. Nah, untuk ya, mitra, kita tidak ambilkan pagu lain di luar ya, makan bergizi. Akhirnya 2.000 ya, untuk insentif kita ambil dari yang 15.000 itu. Jadi untuk rata-rata akhirnya 15.000 ya, itu sudah termasuk insentif untuk mitra. Dan itu kelihatannya ya. berjalan dengan baik dan cukup gitu.
dan membuat program ini jadi lebih efisien. Iya, tahun 2026 disiapkan anggaran kalau tidak salah sekitar 350 triliun. Itu seperti apa Pak kira-kira? Pagu Apa? kita Ya. 268 triliun, Pak. Pagu kita Oh, 268 triliun, tapi di standby iya, kan 67 triliun menjadi ya, 335 triliun. ya, ya. Eh, anggaran cukup besar. Apakah itu nanti targetnya memang bisa terserap semua atau seperti apa, Pak? Ya, ini kan dengan asumsi bahwa akhir tahun ini kita sudah bisa melayani 82,9 juta. Nah, Ya, kalau kita sudah bisa melayani 82,9 juta, maka kita mulai di Januari itu ya, dengan melayani 82,9 juta. Ya, ya, dan itu kurang lebih akan membutuhkan anggaran 1,2 triliun per hari. iya, ya, Ya, dan itu ya. berjalan sepanjang tahun. Jadi Hmm, anggaran yang kita akan gunakan untuk MPG-nya saja itu kurang lebih 300 triliun, Pak. Kalau memang ya, target tahun ini tercapai. Tapi kalau misalnya target tahun ini katakanlah 80%-nya mungkin tidak akan sampai 335 triliun. Tapi saya yakin yang 268 triliun yang pagu yang sudah disiapkan itu akan terserap habis di tahun 2026. iya. Baik. Nah, eh, apa yang semula Bapak bayangkan dan apa yang terjadi? Karena program ini kan program yang baru, mitra-mitra mungkin juga Ya, tidak punya pengalaman sebelumnya, semua ya. jajaran itu. Eh, apa hal-hal yang tidak terduga yang akhirnya menjadi pengalaman berharga, Pak? Ya, begini ya. Jadi rupanya program makan bergizi ini kan sesuatu yang baru di Indonesia, ya, yang Ya, tidak terbayangkan bahwa program makan bergizi itu akan merembet secara ekonomi ya, kemana-mana. Saya ya, tidak pernah membayangkan bahwa program makan bergizi itu akan menyisir juga pabrik-pabrik otomotif yang tadinya tidak hmm, terpikirkan untuk ikut serta dalam program makan bergizi. Juga ya, pabrik-pabrik yang menghasilkan berbagai peralatan ya, peralatan ya, dapur yang besar. Dan ya, rupanya dengan program sekarang ini pabrik-pabrik otomotif kecipratan rezekinya Pak karena pabrik yang tadinya menyiapkan onder deal yang sudah siap untuk onder deal dan kemudian permintaannya menurun karena ekonomi tidak ya, dalam keadaan baik, akhirnya sekarang mereka konversi menjadi pembuat alat makan itu food tray yang hmm, hmm, berbasis nikel. Jadi hmm, kemudian saya lihat juga yang tidak terbayangkan adalah para penjual toko material ya hmm, yang kelihatannya dari awal tahun kecepatan rezeki yang luar biasa dan juga para pekerja bangunan karena ya, bangunan-bangunan yang dibangun oleh mitra itu mempekerjakan banyak pihak ya untuk ya, hal tersebut. Yang tadi saya bayangkan adalah eh, penerima manfaat akan senang menerima makan bergizi karena 60% anak kita kan tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. hmm, Kemudian yang sudah saya bayangkan dari awal, ini para petani pasti diuntungkan. ya, Kenapa? Karena demand-nya menjadi ada new emerging market dan kemudian pembelinya adalah Badan Gizi Nasional. hmm, Sejauh ini yang saya bayangkan hubungannya antara penerima manfaat dan pengembangan pertanian. Karena ya, saya ahli pertanian, saya sudah membayangkan bahwa program ini akan sangat menguntungkan pertanian. Tapi kemudian ternyata melebar kemana-mana dan itu menyangkut aspek kehidupan yang lebih luas. Jadi menurut saya program hmm, ini memberikan berkah bagi banyak pihak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-11, September 2025, membahas Unsultra yang mengembangkan prodi berbasis sumber daya alam. Universitas Halmahera yang menerapkan konsep kampus berdampak dengan membangun desa binaan, serta Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang memberikan solusi persoalan di masyarakat. Untuk info lengkap dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada di video. ya. Baik. Kemudian yang mungkin juga tidak Dan terduga, yang tidak terduga adalah masalah-masalah yang muncul di perjalanan, termasuk kasus-kasus keracunan yang sekarang menjadi topik
dan mendapat reaksi yang luar biasa. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, sebenarnya sudah kita antisipasi dari awal, Pak. Makanya Ya, ketika kita menetapkan standar bangunan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan ya, Gizi, kita sudah membuat checklist yang demikian ketat ya. ya, eh, Tidak hanya bangunannya yang harus memiliki dua akses pintu yang berbeda itu kan sudah diantisipasi dari awal. Jadi alur masuk barang dengan alur masuk barang yang selesai dimasak itu harus beda. Kemudian harus ada penyimpanan basah, penyimpanan kering, alat cuci, termasuk sendok dan pisau pun harus beda kan. Pisau antara ya, memotong daging, memotong sayuran, talenan juga harus beda. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu sudah kita antisipasi dari awal termasuk juga SOP untuk pemilihan bahan baku dan waktu masak. Dan untuk beberapa mitra yang sudah terbiasa di Jasa Boga, ini hal yang mudah. Dan hmm, kami dari awal memang disokong oleh semua pihak yang bergerak di food and beverage. Makanya hmm, awal-awal kami aman dan baik ya karena yang dulu terjun di awal-awal adalah mereka yang punya pengalaman di food and beverage, restoran, ya, catering, cafe, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah program ini besar gitu terlihat hmm, ada aspek yang membuat orang tertarik, mulailah ya, bergabung yang memiliki pengalaman baru gitu ya. Jadi ya, termasuk juga SDM kaminya juga kan SDM yang dididik ya, dengan variasi keterampilan yang juga tidak homogen ya. Jadi ya. kemudian ada berbagai hal terjadi kasus di lapangan karena Hmm. variasi-variasi seperti itu. Nah, kalau dari segi pengawasan, Pak, terutama pengawasan internal dari BGN sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya ini sudah cukup ketat ya. Kami itu sebenarnya Hmm, ketika program ini belum terlalu melibatkan mitra besar, sekarang kan sudah 10.561. Itu ketika di Januari sampai Juli yang jumlahnya maksimal waktu itu hanya 2.391. Kami tuh rapat saja tiap hari itu Pak, rutin. Jadi hmm, apa yang ya, terjadi hari itu dievaluasi hari itu. Tapi kemudian di 2 bulan terakhir ini kan pembentukan SPG demikian besar ya. Hampir ya, 7.600 SPG terbentuk ya, dalam 2 bulan terakhir. Disitulah ya, kami sudah harus menyesuaikan diri dengan mekanisme yang baru karena kalau Zoom sudah harus dengan alat yang lebih banyak dan juga harus pembagian hmm, region gitu. Jadi hmm, memang kita akui dengan tambahnya jumlah eh, mitra kita, jadi bentuk koordinasinya harus kita sesuaikan. Nah, ya, kemudian kelihatan juga ada di beberapa hal di lapangan itu yang mungkin ya eh, mau memudahkan tadinya, karena SOP kita kan ya, cukup ketat. Jadi ya, harus ya, masak itu kan harus dari jam ya, 2 lah gitu. Mungkin yang baru-baru ya, ini ingin supaya tidak keteteran, masaknya lebih awal. Itu yang akhirnya banyak ya. kejadian hal seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang itu sudah berapa persen, Pak, dari target penuh SPPG ini? 30%, Pak. Kan kita targetkan 25.400 di aglomerasi dan 6.000 di daerah Ya, terpencil. Sekarang sudah terbentuk ya, 10.561. Jadi sudah lebih dari 30%. Dan serapan anggaran pun ya, demikian. Anggaran ya, kita sudah 30%. Ini Pak Bambang yang istimewa juga ya ya, di ya, Badan Gizi ini. Saya waktu sebelum tanggal 15 Agustus ditanya oleh Presiden, ini data yang dimiliki oleh Badan Gizi ini real atau mengada-ada? Saya bilang, Pak, hmm, saya sampaikan seluruh data yang ada di Badan Gizi ini real dan Bapak bisa hmm, cross-check dengan serapan anggaran. Jadi kalau jumlahnya sekian, serapan anggarannya hmm, akan sekian. Dan itu betul. Jadi SPPG-nya hmm, ada 30%, serapan anggarannya 30%. Memang ya, berkorelasi positif tuh. Jadi ya, baik, anggaran yang diserap itu akan sejalan dengan jumlah SPG yang ada. ya. Lalu kapan kira-kira bisa apa, Pak, penuh, berjalan penuh? Ya, kita targetkan sih akhir
Desember sudah penuh ya. Eh, Hmm. karena sekarang ini mitra yang sudah mendaftar di portal kita tuh jumlahnya ada 29.000. Yang Hmm. sudah operasional 10.561. Jadi kami sedang memverifikasi sisanya nih Pak. Dan itu membutuhkan Ya, waktu, oleh sebab itu ya, nanti akan ada puncak di Oktober November ini di mana mungkin ya, akan terbentuk kurang lebih sekitar tambahan 12.000 atau 13.000 lagi SPPG yang akan operasional ditambah nanti yang di daerah terpencil. Karena daerah terpencil tidak masuk dalam sistem ke portal mitra ya, kami karena itu kita kerjakan ya, dengan bekerja sama dengan Satgas Pemda. Itu baru ya. akan dibangun dalam waktu ke depan ini. Pekerjaan akan menjadi jauh lebih besar lagi. Kalau sekarang Ya, 30% berarti nanti akan tambah 70% lagi. ya, betul. Ada yang mengusulkan supaya persiapannya itu prima, sekarang dihentikan sementara. Begitu dengan mempersiapkan dengan lebih baik. Apa Ya, pendapat Bapak? ya, yang betul itu sih kita persiapkan lebih baik dan terus Ya. dipercepat, bukan Nah, dihentikan. Karena Pak Bambang harus tahu bahwa ya, kenapa kita mempercepat program, banyak ya, penerima manfaat yang ya, berhak itu iri. ya. Kenapa mereka belum mendapatkan akses gitu. Jadi kan Eh, target awal kami kan seperti yang saya jelaskan 2025 ini dengan 71 triliun itu hanya hmm, mentargetkan membentuk 5.000 SPPG dan melayani 17,5 juta penerima manfaat. Tapi kemudian ya, karena banyaknya yang menginginkan segera mendapatkan manfaat dari program ini, makanya Pak Presiden memerintahkan untuk percepatan. Nah, percepatan itulah yang kami lakukan sekarang. Jadi kami sambil membenahi ya segala sesuatunya agar aman, tapi percepatannya tidak kami hentikan. Bahkan kami akan menambah speed ya supaya lebih cepat lagi gitu dengan ya. tingkat Baik, keamanan. mungkin Karena untuk meyakinkan yang ini pengusul ini, apa yang dilakukan oleh BGN dalam memperbaiki sistem itu terutama mencegah kasus-kasus keracunan ini, Pak? ya, tadi malam Pak Presiden memerintahkan bahwa untuk keamanan pangan itu Pak Presiden menginginkan seluruh SPG sudah melakukan tes rapid ya untuk keamanan pangan. Jadi minggu ini seluruh seluruh SPG harus sudah memiliki alat untuk ngetes dalam waktu singkat untuk kandungan-kandungan zat tertentu yang ada di makanan. Jadi setelah dimasak kemudian disajikan sebelum dibagikan harus dites di lab masing-masing dan itu sudah harus ada minggu ini. Kemudian Pak Presiden juga meminta agar menggunakan air yang aman ya, terutama mungkin air yang berbasis galon yang agar kandungannya bebas dari E. coli dan lain-lain karena itu pasti sudah tersertifikasi. Kemudian juga alat sterilisasi untuk food tray diminta agar segera dan diusahakan minggu ini sudah dimiliki oleh masing-masing SPG itu untuk mengamankan bahwa makanan yang dibagikan kepada penerima. Kemudian Pak Presiden juga membuka wacana agar penerima manfaatnya untuk setiap SPPG diturunkan. Dari sekarang ini kan antara 3.000 sampai 4.000 ya. Dan kemudian Ya, kita mungkin akan kembali ke konsep awal di mana penerima manfaat antara 1.500 sampai 2.500 untuk peningkatan kualitas. Sehingga dengan ya, menurunkan eh, penerima manfaat akan membuka peluang juga untuk para mitra yang sekarang ini sudah rebutan kuota di berbagai daerah bisa agar kuotanya terbuka kembali. Sehingga ya. lebih banyak orang terlibat, lebih banyak orang bisa berkompetisi, memberikan layanan yang terbaik untuk penerima manfaat. Iya, baik. Dengan pengetatan kualitas keamanan terutama dengan berbagai persyaratan, mungkin ada peralatan baru, ada tes, ada latihan dan sebagainya, termasuk pengawas dari guru dan sebagainya. Apakah itu tidak menambah kos, Pak? Nggak menambah kos. Kenapa? Karena semuanya sudah ada dalam unsur kos kita. Misalnya Ya, untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang terlibat dalam program makan bergizi. Itu kan kosnya sudah ada di operasional.
Kos operasional kita yang 3.000 itu selama ini juga selalu berlebih. Jadi Hmm. rata-rata satu SPPG itu kan terima 180 juta. Mereka biasanya menggunakan maksimal di 160 juta. Jadi ada 20 juta yang tersisa yang tidak bisa digunakan dan itu akan menjadi apa? Kas ya. Kas yang tidak Ya, bisa digunakan karena kalau tidak digunakan tidak boleh diserap, tidak boleh dimanfaatkan. ya, Itu. Nah, itu kita bisa optimalkan untuk melibatkan berbagai pihak dalam program ini untuk meningkatkan pengawasan sehingga nanti yang terlibat di sekolah bisa kita berikan honor ya supaya mereka juga ya, bisa lebih intens melakukan pengawasan. Kemudian kader-kader posyandu, kader-kader KB yang selama ini membantu yang bisa kita juga berikan operasional dari situ dan itu ya, cukup lah. Jadi kosnya tidak akan menambah, tapi mengoptimalkan budget yang ada. ya. Baik, ya. Nah, eh, sekarang dengan apa program yang apa begitu besar, pengawasan datang dari mana-mana. Ya. eh, Bagaimana BGN ini menanggapi Pak? Mungkin setiap hari harus sibuk melayani berbagai opini yang berkembang di masyarakat. Ya, kami senang semua orang terlibat ya, karena memang Ya, kami juga membutuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Di sisi lain, kami di pemerintahan juga kan membutuhkan kerjasama lintas sektor ya. Bahkan sekarang Perpres atau peraturan presiden sedang di eh, dalam tahap penyelesaian untuk melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan, terutama dalam pengawasan, penyediaan bahan baku, dan lain-lain. Jadi kami sudah sepakat, misalnya pengawasan internal dilakukan oleh Badan Gizi Nasional tiap hari, pengawasan eksternal setiap minggu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, kemudian melakukan mitigasi terkait dengan hal aspek higienis, KLB, dan lain-lain. Kemudian pemerintah daerah terlibat dalam inspeksi rutin ya eh, terkait dengan para pekerjanya, kesehatan para pekerja, keamanan SPPG-nya, kemudian penyediaan bahan baku, kemudian Kementerian Pertanian melakukan optimalisasi produksi karena kebutuhan dimakan bergizi kan sesuatu yang baru ya, yang berbeda dengan yang dikonsumsi. Kemudian Kementerian KKP juga bisa menyiapkan sumber protein, Kementerian Dalam Negeri kemudian terlibat dalam mengorkestrasi pemerintah daerah. Segala sesuatunya kemudian kita lakukan bersama-sama, termasuk kita tentu saja mengundang berbagai pihak ya. Misalnya ketua komite sekolah Jakarta sudah meminta agar terlibat dalam program makan bergizi. Kami persilahkan nanti menjadi bagian yang menjadi pengawas kami. Kemudian berbagai institusi yang ingin terlibat dalam hal apakah melihat dampak dari program ini atau dalam aspek higienis dan lain-lain, dipersilahkan untuk melakukan aktivitasnya masing-masing sehingga Badan Gizi Nasional memiliki banyak pihak yang bisa memberikan masukan setiap saat dan untuk perbaikan dan kualitas yang diberikan. iya. Baik, Pak Dadan, program MBG ini kan punya tujuan, ada tujuan besar. Ternyata juga dampak-dampak sampingannya tadi sudah disampaikan, pergerakan perekonomian di masyarakat, keuntungan untuk petani dan sebagainya. Tapi salah satu tujuan khusus itu kan selain meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, mengurangi stunting dan sebagainya. Cara mengukurnya seperti apa, Pak? Ya, pengukuran akan dilakukan oleh berbagai institusi ya yang Ya. berwenang di dalam menyampaikan dampak-dampak itu. Misalnya untuk status gizi ini sudah dialokasikan yang akan mengerjakan Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian untuk dampak ekonomi ini Badan Pusat Statistik sudah melakukannya. Makanya pada saat kuartal kedua diumumkan tentang pertumbuhan ekonomi yang salah satunya disumbang dari makan bergizi. Itu kan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kalau Badan Ya. Gizi Nasional melihatnya sesuatu yang terjadi di lapangan, contohnya ketika program ini dilakukan ternyata secara cepat bisa kita lihat dampaknya pada kehadiran anak ya.
Jadi banyak anak yang tadinya malas sekolah sekarang bersemangat sekolah. Bahkan ada di Papua sana satu orang nenek yang sulit membangunkan cucunya. Sekarang cucunya yang selalu dibangunkan oleh cucunya yang membangunkan neneknya karena saking semangatnya pergi ke sekolah. Nah, kemudian yang independen juga kami persilahkan ya Ya. melakukan kajian penelitian terutama para perguruan tinggi. Saya kira ini bagian yang bagus lah untuk melihat model pembangunan yang pertama diterapkan di Indonesia. Karena kita tidak hanya meminta kepada para produsen untuk memproduksi, tapi juga kita jamin pembeliannya. Jadi ini kan dua sisi yang kita siapkan supaya ekonomi bergerak di bawah, lahan-lahan menjadi optimal, masyarakat juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Dan terutama sebetulnya kalau kami lihat kehadiran kami sudah mulai dirasakan oleh mereka-mereka yang dari golongan menengah ke bawah ketika di sekitar SPG ibu-ibunya bisa ikut bekerja ya. Yang tadinya nganggur, Ya. tidak punya pendapatan, keluarga mereka itu rata-rata pendapatannya di bawah 1 juta ya sekarang dengan ibu-ibunya terlibat saja mereka minimal sudah dapat 2 juta per bulan. Jadi ini Ya. kemiskinan ekstrim saja sudah bisa kita hilangkan. Ya. Baik. Eh, Terakhir, Pak, apakah Pak Dadan yakin bahwa target, baik target waktu maupun target anggaran yang disediakan akan tercapai sesuai apa yang direncanakan? Ya, tentu saja keyakinan itu selalu harus ada ya. Eh, eh, Meskipun Pak Presiden bilang, ya kamu kalau bisa 70% aja udah bagus. Tapi kita selalu akan berikan yang terbaik bahwa Ya. kita akan melakukan segala sesuatu dengan cermat ya. Ya. Dan sejauh ini apa yang kami capai selalu melewati target ya. Contoh, periode sampai Juli itu kami targetkan hanya membentuk 1.994 SPG. Ternyata kami bisa bentuk 2.391 SPG. Kemudian di bulan Agustus itu kami hanya targetkan menyerap anggaran 9 triliun. Ternyata kami bisa serap hampir 11 triliun. Di September kemarin kami targetkan hanya 19 triliun kita serap anggaran. Ternyata kita bisa serap Ya. 21,6 triliun. Jadi kita selalu melewati target yang ditetapkan. Jadi artinya antara perencanaan dengan pelaksanaan sinkron menurut saya gitu ya. Jadi sejauh ini sih Ya. on track ya dan Ya. tetap optimis bahwa 25.400 SPG di aglomerasi, 6.000 SPG di terpencil dengan total penerima manfaat 82,9 juta bisa dicapai di akhir tahun ini. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih sekali Pak Dr. Dadan, Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan program besar, program raksasa ini benar-benar berhasil dan dampaknya sesuai yang diharapkan untuk masyarakat seluruh Indonesia. Sekali lagi Amin. terima kasih, selamat bekerja, sukses Pak Dadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih ya Pak. Akan segera terbit, buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para Rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video.